رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة تلقى النعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matayil imani wal islam wa hadana bi sayyidina wa maulana Muhammad alaihi afdhalas salah wa azkas salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan Ramadan. Allah menciptakan kita manusia, salah satu di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Diciptakan oleh Allah, kehidupan manusia di dunia ini mempunyai dua tujuan hidup. Apa tujuan hidup manusia ini? Yaitu untuk mencapai kebahagiaan. Baik kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa sapu jagat mungkin yang sering kita baca di setiap saat, di setiap kesempatan, di setiap sholat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai dua kebahagiaan ini, baik bahagia dunia, bahagia akhirat, Allah menciptakan juga dan memberikan kepada kita alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu. Apa alatnya? Alatnya yaitu Allah memberikan karunia yang berupa nikmat, berupa rezeki kepada kita sekalian yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Diberikan oleh Allah nikmat rezeki yang berupa anfus, berupa amwal. Seandainya kita mau menghitung nikmat pemberian Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mempunyai kemampuan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mempunyai kemampuan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah tidak akan mampu dihitung menggunakan kalkulator, tidak akan mampu dihitung menggunakan matematika, tidak akan mempunyai kemampuan. Diberikan kita oleh Allah nikmat anfus, nikmat yang ada di badan kita, yang ada di jasad kita, mulai mata kita mampu melihat, telinga kita mampu mendengarkan, tangan kita mampu menyentuh, meraba, bahkan bisa merasakan, kaki kita mampu melangkah, lisan kita mampu berbicara, hidung kita mampu mencium. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi mata mampu melihat, telinga mampu mendengarkan, agar kita bisa mensyukuri atas karunia nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berhenti nikmat Allah, tidak pernah putus, mulai dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, mulai dari tidur sampai bangun tidur, bahkan tidur pun itu merupakan bagian di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan mampu melambai seperti ini, leher mampu menghadap ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Kalau bukan Allah yang menciptakan, tidak akan mampu bertahan sampai saat ini. Kemudian yang kedua yang Allah berikan sebagai nikmat itu berupa amwal. Apa amwal? Harta benda.
kekayaan, pangkat, jabatan, sawah yang berlimpah, rumah, profesi. Ini merupakan bagian di antara sekian nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Jadi ingat, kita mau mencari nafkah, mau bekerja, mau mencari kedudukan, jangan sampai kita jadikan alat, jangan sampai kita jadikan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Bagaimana? Harta kita, jabatan dan kedudukan yang kita miliki, kita jadikan alat untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Bukan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dunia. Kita bekerja untuk mencapai kekayaan misalnya, itu sangatlah tidak dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Kalau kaya menjadi tujuan kita, maka hidup kita akan goyah. Kalau pangkat dan jabatan dijadikan tujuan hidup kita, maka kita akan gampang menghalalkan segala macam cara yang diharamkan oleh Allah, bisa saja tidak dihiraukan, bahkan bisa saja dihalalkan oleh Allah karena dijadikan tujuan hidup. Kita ingat tujuan hidup kita adalah untuk mencapai dua kebahagiaan itu. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kita bekerja mencari ridho Allah. Kita memiliki posisi, jabatan, profesi dan lain sebagainya untuk mencapai ridho Allah. Urusan diberi kenikmatan dunia, diberi kenikmatan rezeki yang berupa harta, uang misalnya, kita syukuri. Ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan sampai kita jadikan tujuan. Jadikanlah Allah sebagai tujuan kita, jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pegangan dan juga sebagai tujuan kita bersama. Kalau kita menanam padi, rumput itu pasti akan tumbuh. Kalau kita menanam jagung, di bawah itu rumput pasti akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, tidak akan mungkin akan tumbuh padi. Kalau kita menanam rumput, tidak akan mungkin bisa akan tumbuh jagung. Apa maksudnya? Kalau sebuah perbuatan kita niatkan karena Allah, akhirat akan ikut. Tapi kalau sebuah perbuatan kita niatkan karena dunia, karena pangkat, karena kekuasaan, akhirat tidak akan ikut. Maka kita tidak akan mencapai dua kebahagiaan yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita niatkan karena Allah, misalnya aktivitas kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari dalam rangka mengurusi kehidupan rumah tangga, bekerja dan lain sebagainya, mengajar, berdagang, baik yang mempunyai profesi apa saja, kalau diniatkan karena Allah, diniatkan karena akhirat, dunia diperoleh, akhirat juga akan tercapai. Ini yang disebut sebagai tujuan hidup kita untuk mencapai dua kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oleh karena itu, melalui momentum atau kesempatan pada saat ini, di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, Ramadan Karim, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah henti-henti kita sekalian berdoa dan memohon kepada Allah agar ibadah kita, puasa kita, aktivitas kita, seluruh pekerjaan dan rutinitas kita sehari-hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua diridhai oleh Allah, semua akan menjadi mudah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rajin kita, semakin dekat kita kepada Allah melalui puasa ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan dari saya pribadi, Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekelumit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Waffaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.